Oke, kita hari ini akan membahas tentang pengukuran massa. Pengukuran massa itu biasanya kalau kita tahu itu adalah pengukuran berat, sama aja. Nah, pengukuran berat biasanya kan menggunakan alat tuh. Nah, alatnya namanya adalah neraca atau biasa kalian kenal dengan timbangan. Timbangan yang kalian sering lihat adalah timbangan berat badan. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, selain timbangan berat badan, pasti kalian juga sering menjumpai timbangan yang biasanya ada di pasar-pasar. Nah, gambarnya yang seperti ini. Nah, selain dua timbangan tersebut, untuk mengukur massa itu juga bisa digunakan timbangan yang lainnya. Timbangannya itu apa? Nah, ada yang pertama itu adalah neraca dua lengan. Neraca dua lengan itu biasanya digunakan untuk mengukur benda yang berukuran kecil. Nah, biasanya digunakan di toko-toko perhiasan, toko emas itu. Kan yang diukur tuh pasti massanya kecil-kecil. Jadi biasanya menggunakan neraca dua lengan. Neraca dua lengan itu gambarnya seperti ini. Oke, selain neraca dua lengan, kita juga mengenal yang namanya neraca Ohaus. Neraca Ohaus itu sebenarnya ada berbagai macam. Macamnya itu ada apa aja? Ada neraca Ohaus 2 lengan, ada neraca Ohaus 3 lengan, dan neraca Ohaus 4 lengan. Nah, yang biasa kita jumpai di laboratorium itu adalah neraca Ohaus 3 lengan. Karena dalam neraca Ohaus 3 lengan itu mudah ditemukan. Jadi biasanya digunakan dalam laboratorium untuk menimbang alat-alat lab gitu. Nah, jadi itu tadi macam-macam neraca atau timbangan yang kita gunakan untuk mengukur massa. Nah, selanjutnya kalau kita ingin mengetahui volume dari sebuah benda, itu caranya gimana? Nah, volume dari sebuah benda itu caranya bisa digunakan luas alas dikalikan dengan tinggi. Nah, luas alasnya kan pasti beda-beda tuh. Misalnya, kalau kita ingin mengetahui volume dari sebuah kubus, itu kan alasnya berbentuk persegi. Jadi, luas dari persegi itu gimana? Luasnya itu adalah sisi dikalikan dengan sisi. Nah, nanti setelah sisi dikali sisi, dikalikan lagi dengan tingginya. Nah, tinggi dari kubus akan sama dengan sisi persegi tadi yang merupakan alas dari kubus. Sehingga nanti volume dari kubus akan sama dengan sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Setelah itu, selain kubus, kita juga bisa mengukur volume dari balok. Nah, volume dari balok itu alasnya berupa persegi panjang. Jadi, nanti kalau kita mengukur luas alasnya dikalikan tinggi, luas alasnya berupa persegi panjang, jadinya luas alas dari persegi panjang adalah panjang dikalikan dengan lebar. Panjang dikalikan dengan lebar dikalikan dengan tinggi, itu akan memperoleh rumus dari volume balok. Oke, itu tadi adalah pengukuran benda-benda yang berbentuk kubus dan juga balok. Selain untuk mengukur kubus dan juga balok, volume itu juga bisa digunakan untuk mengukur volume dari batu. Tapi kan kalau kalian lihat, batu itu tidak berbentuk ya kan? Nah, jadi kalau kita mengukur suatu benda yang tidak berbentuk, itu kita bisa melakukan pengukuran tidak langsung. Pengukuran tidak langsung itu caranya bagaimana? Caranya yang pertama, kalian siapkan gelas ukur. Gelas ukurnya seperti ini. Setelah itu, isi volume dari gelas ukur tersebut sesuai volume yang kalian inginkan. Misalkan, kalau volume dari gelas ukur itu adalah maksimal 100 mili, kalian bisa isi 50 milinya dulu dengan air. Setelah itu, kalian isi gelas ukur tersebut yang telah berisi air tadi dengan batu yang ingin kalian ketahui volumenya. Setelah kalian masukkan batu, otomatis kan air yang ada di dalam volume tabung gelas ukur tadi kan bisa naik ya kan? Nah, berarti volume dari batu yang kalian ukur itu adalah volume akhir yang kalian amati dikurangi dengan volume awal yang kalian tambahkan air tadi pada awal kalian melakukan percobaan. Nah, sehingga kalau misalkan kan kita mengisi gelas ukur itu 50 mili, kemudian setelah dimasukkan batu itu volumenya menjadi 80 mili, maka volume dari batu itu adalah 80 mili dikurangi 50 mili menjadi 30 mili. Jadi, volume dari batu yang kalian ukur adalah 30 ml. Seperti itu. Apakah sudah jelas penjelasan dari Anti? Sekian penjelasan dari Anti tentang pengukuran massa dan pengukuran volume. Apabila ada pertanyaan, jangan lupa untuk tuliskan di kolom komentar. Nanti insya Allah akan Anti jawab pada pertemuan selanjutnya atau kita balas di kolom komentar.
Sekian penjelasan dari Anti. Terima kasih. Apabila ada kekurangan Anti minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.